Aku masih acak-acakan. Udah lagi yang birthday. Astaga. Oke, HP satu lagi. Ambil. Gimana? Siapa yang mau duluan? Kak Titi duluan deh. Aku lagi ngerapihin. Bentar, masih nulis, Miss. Homeworknya boleh, Miss. Kenapa? Ini masih tak salin, ini baru tak ketik. Kurang nomor 5 sama 6. Oh, jadi mau ini dulu kali ya, bahasan materi dulu. Iya, bahasan dulu aja deh. Oke. Kita mulai ya, materinya udah aku share ya. Oke, Udah Miss. terima? Udah. Nah, jadi ini tentang number ya. Ordinal dan cardinal number. Kita masuk definisinya dulu ya. Cardinal number is a number ya, that says how many of something there are, such as 1, 2, 3, 4, 5, etc. Jadi cardinal number ini ya untuk menyatakan berapa banyak jumlahnya. Contohnya seperti 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Sementara ordinal number is a number that tells the position or order of something, such as first, second, third, fourth, etc. Nah, jadi kalau ordinal number ini ya sering juga disebut sebagai bilangan bertingkat ya bahasa Indonesianya. Jadi dia ini menyatakan urutan ya, tingkatan atau level, tingkatan ya, bertingkat. Jadi seperti first itu artinya pertama, second kedua, third ketiga, fourth keempat ya. Jadi kalau misalnya pemenang kan ada first, runner up gitu, juara pertama, second winner gitu ya. First winner, ya juara pertama, juara kedua, juara ketiga, dan seterusnya. Ordinal numbers are normally used for floors of building. Contohnya adalah, for example, our office is on the second floor. Yang artinya kantor kami berada di lantai kedua. She lives on the third floor. Dia tinggal di lantai ketiga. Ini untuk penggunaan bilangan bertingkat ya, ordinal numbers. Sementara untuk dates, their Independence Day is on the 4th of July. Itu termasuk American style ya. Jadi kalau American style itu tanggalnya duluan. Sementara kalau British style itu bulannya duluan, tanggalnya belakangan. Ya. Kalau British style, today is March 7. Nah ini kan angkanya aja ya. Ya, tapi kalau dalam kalimat atau tanggal ya, ini kan tanggal termasuk. Jadi kalau ditulisnya 7, itu tetap dibacanya 7, ada TH-nya. Itu British style. Ya. Kemudian ordinal numbers are normally used for, di ordinal numbers atau bilangan bertingkat ini biasanya digunakan juga untuk centuries ya, abad, untuk kita mau bilang abad ya. Contohnya adalah Shakespeare was born in the 16th century. Dan jadi Shakespeare ini ya dilahirkan di abad ke-16. Untuk sequence ya. Sequence ini artinya order atau urutan. This is the first time it has happened. Ya, ini adalah pertama kalinya hal itu terjadi. I am the second child in my family. Aku adalah anak kedua di keluargaku. Ya, kemudian fraction. Ya. Although the system, sebentar, aku ulang. Fraction ini maksudnya pecahan ya. Jadi kalau although the system of fraction is not used much this day,
We commonly use a few simple fractions in everyday speech. Ya, jadi kalau pecahan ini ya sangat jarang ya digunakan dalam kalimat biasanya belakangan ini. Nah, kita itu biasanya menggunakan seringnya ya menggunakan pecahan bilangan-bilangan pecahan itu yang simple ya untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya adalah seperempat atau seperempat itu kan 15 menit kalau bahasa jam. Jadi seperempat ini kita sebut sebagai a quarter. Seperempat itu kan sama dengan 15 ya. Kemudian setengah itu kita sebut dalam bahasa Inggris adalah a half. 3/4, 3/4. 1/3, a third. 2/3, 2/3. 3/8, 3/8. 3/16, 3/16. 1/32, 1/32. 7/9, 7/9. Bukan 9 tapi nines. Lanjut, kita ada untuk desimal. Ya, desimal sama ya, bahasa Indonesia juga desimal. To indicate a decimal number, we use a point. Ya. And this includes money, such as dollars and cent. Ya. Jadi kalau mengindikasikan angka desimal kan biasanya ada komanya. Ya. Koma itu dalam bahasa Inggris artinya a point. Point ya. Dan ini juga termasuk uang ya, termasuk uang dolar dan uang sen. Ya, kalau ini kan contohnya adalah uang sen, 0,25 desimalnya. 0,25 itu bahasa Inggrisnya apa sih? Gitu ya. 0.25 ya, atau poinnya diganti ditambahkan note ya. Note itu artinya 0 dalam bahasa desimal ya. Note 0.25. Ya, atau note-nya diganti dengan 0.25. Point itu kan artinya koma. Jadi kalau misalnya nolnya nggak dibaca, sebutin komanya aja langsung nggak apa-apa. 0.25. Atau 0,5, cara membacanya 0.5. Ya, langsung komanya, nggak dibaca nolnya juga boleh. Atau note ya, 0.5. Note itu 0. Atau 0.5, itu juga boleh. Untuk 0,75, 0.75, note 0.75, 0.75. Nah, kalau 0,333, ya, 0.333, atau note 0.333, atau 0.333. Kalau untuk tahun ya, atau years, gimana nih? Nah, kalau untuk tahun, years are normally divided into two parts. Ya. Jadi kalau tahun itu dibagi menjadi dua bagian ya untuk 1900-an. Jadi kalau 1984 itu yang dibaca adalah 19 dan 84. Jadi dia dipenggal menjadi dua ya. 19 dan 84. 1941 atau 1941 maka dibaca menjadi 1941. 1999, 1999. Ya, pengecualian, exception, for year 2000 until 2010, ya itu kita bacanya adalah 2000 and plus numbernya berapa. Jadi untuk tahun 2000 sampai 2010 dibaca sama ya seperti pengucapan dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya bahasa Indonesianya kan adalah 2000 aja 2000 kan. Jadi 2000 aja. Kalau 2001, 2001 atau 2001. Ya. Kemudian untuk 2006, ya 2006 atau 2006 sama aja. 2005, 2005 atau 2005. Ya, that's the same. Nah, gimana kalau setelah 2010? Yeah, after 2010, there are two alternatives. They are both used and correct. Jadi setelah tahun 2010 ada dua alternatif ya. Dua-dua ini benar digunakan dan sama-sama digunakan dan betul ya. Contohnya adalah 2012, maka cara membacanya adalah 2012 atau 2012, 2012.
Itu sama, boleh. Jika misalnya 2023, ya 2023, 2023 atau 2323, itu boleh. Nah, untuk date, after knowing the formats for writing dates and how to read yours in English, of course you have to learn how to say these dates completely in English. Jadi kalau misalnya untuk pengucapan tanggal, ya, di sini kita bisa menggunakan penulisan atau format untuk menulis tanggal dan bagaimana cara membaca tahun dalam bahasa Inggris, ya. Nah, kita kalau misalnya British style, ya, ini kan tanggalnya dulu, ya, tanggalnya dulu, ya, tanggalnya dulu. Jadi 13, ya, 13 September 2014 itu British style. Tapi kalau American style ini bulannya dulu, ya, September 13 2014. Nah, kemudian kita bisa juga ditulis, ya, tinggal digaring-garing aja. Nah, ini yang di atas ini, dua yang di atas ini adalah untuk formal, ya, penulisan formal biasanya ditulis juga untuk surat-surat dalam bahasa Inggris atau surat lamaran dalam bahasa Inggris. Nah, tapi kalau misalnya yang ini lebih casual gitu, ya. Biasanya ditulis di notes, ya, atau post-it gitu, hanya untuk orang-orang yang terdekat aja. Ya, bukan untuk formal. Ya, orang-orang terdekat itu misalnya atasan sama sekretarisnya is okay gitu, ya, atau sama keluarga, family member itu juga boleh. Nah, jadi kalau kayak gini ya tergantung lagi siapa, ya, masing-masing orang itu. Apa? Karena ini kan artinya bisa 12 Mei 2014 atau 5 Desember 2014, ya. Jadi tergantung, ya. Kemudian untuk month, ya, almost the same as the format above. Yeah. This format is used when you want to write the date in a less formal situation. For example, you use it when you want to write a memo, a letter between close friend, or a personal business letter. Yeah. Ini tadi sama seperti yang udah aku sampaikan, ya, di sini. Nah, kalau misalnya ada seperti ini, ya, British itu menggunakan hari dulu, baru bulannya, baru tahunnya. Jadi kalau 13 tentu nggak ada bulan 13, ya. Kalau ini kan udah pasti enak, ya. Udah pasti tahu nih kita. Jadi artinya ini artinya 3, sebentar, day itu ya 13, artinya tanggal 13 bulan Maret tahun 2014. Ya. Atau tanggal 13 bulan Februari tahun 2014. Jadi bisa disingkat seperti ini. Ya, jadi 14-nya tinggal belakangnya, dua angka di belakangnya aja. Nah, kalau American itu bulannya duluan yang dibaca. Jadi bulannya duluan, ini bulan Mei, ya, artinya tanggal 12 Mei tahun 2014 atau dua digit di belakang tahunnya itu juga bisa. Ya, jadi ini untuk personal business letter, ya, lebih casual jadi, ya. Kemudian ini, ya, untuk bulan lagi, this format for writing dates in English can be said to be multi-purpose. This date can be used on official or unofficial pages. Ya, kalau ini juga bisa, ya. Sama tadi, ya, jadi kalau British itu seperti ini, day-nya dulu, kalau American maka bulannya dulu. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan dari Kak Siti dan Kak Titi mengenai number. Gamis. Nggak ada, Miss. Sudah jelas, ya? Oke. Bentar, ya. Number, sebentar. Number.
Oke. Aku punya speaking practice ya untuk number. Bentar ya. Okay, can you see the screen now? Numbers. Terlalu kecil atau apa? Bilang aja ya. Nanti dikirim. Bisa kelihatan nggak? Enggak, Miss. Kak Titi? Dikirim WA aja, Miss. Oke, sebentar ya. Aku cari dulu. Number. Oke, nih ya. Number. Oke, sudah aku share ya ke WA. Udah pada terima belum? Udah, Miss. Oke, yang pertama, number 1. Describe the pictures. What are the numbers in each picture used for? Siapa yang mulai duluan? Who want to start first? Siapa yang mau mulai duluan? Berarti itu maksudnya sekarang jam berapa gitu, Miss? Ya, jadi ini kan ada 6 gambar, ya. Coba kalian jelaskan ini atau mendeskripsikan, ya. Angka-angka ini, jadi masing-masing gambar ini digunakan untuk apa saja? Siapa mau jawab duluan? Who want to start first? Coba deh, coba. Boleh. It is 5. Sorry. Yeah, for picture number 1, what can you see? And what numbers this? Jam 12 kurang 5 menit. Yeah, what numbers in this picture is used for? What's number? Jam itu berarti fraction nggak sih, Miss? Fraction? Fraction itu pecahan. Oh, fraction itu pecahan ya? Benar. Ini termasuk angka apa? Cardinal or ordinal number? Atau apa? Dates, months, decimal, years. Coba. Cardinal number. Cardinal number. Yes. Ya, cardinal number. Ya. Jadi coba describing the pictures. It's 5 to 12 o'clock. Benar nggak Apa sih, tadi? Miss? Can you repeat that? It's 5 to 12 o'clock. 5 to 5 to 12 o'clock. Untuk penggunaan jam, apa penyebutan angkanya masih agak kurang tepat ya. Karena Nanti kalau dulu. misalnya mau pakai to, nanti deh besok kita belajar tentang jam. Karena kalau penggunaan to, ya harus dikurangin 60 dulu. Kenapa dikurangin 60? Karena kalian 1 jam itu terdiri dari 60 menit. Halpas itu ya? Bukan. Ya. Jadi kalau misalnya jam, ini artinya jam berapa nih? Jam 11.
11 kurang 11 10. lewat berapa? 11 lewat berapa? 50. 55. 10 kan? 55. Ya, 55. Maka ini dalam bahasa Inggris ya 60 kurang 5 berapa? 55. 60 kurang 5? 60 55. 55. 55. Ya, 60 kurang 55. Berapa 5 menit kan? Oh Jadi iya, 5 5 menit. minute 5 sorry bukan 5 minute 5 to Alfa. 5 to jadi 12 11-nya ini ditambah 1. 11 tambah 1 berapa? 12. Ya, 5 to 12. Nah, jadi cara kamu membaca itu 12 to itu dalam bahasa jam itu adalah kurang. Ya, 12 kurang 5 atau 5 menit menuju jam 12. Oh gitu. Ya, begini cara membacanya. Begini cara menghitungnya ya. Kalau dalam bahasa jam. Nanti sih kita masuk materi jam itu besok. Besok Yang ya. halpas itu apa, Miss? Half Halpas. sama pas ya. Half itu artinya apa? Kan 30 menit. Lewat gitu Setengah kan? jam nggak sih? Ya, masih jam juga. Kalau pas ini lewat artinya. Kalau tuh tadi artinya kurang. Oh iya. Ya. Kalau half itu artinya 30 menit. Yang jadi kalau misalnya 12.30 gimana? 12 half past 30. 12 past 13. 30 ya, 30. Bukan 13. 13 itu 13. Nah, jadi kalau bahasa jam itu dia terdiri dari 2 style ya. Satu American style, satu lagi British style ya. Kalau British style itu ada istilah seperti ini. Seperti half, past, Half-past, to, quarter. quarter. Ya, tapi kalau American tuh nggak ada yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau American itu tinggal nyebutin angkanya aja. Misalnya 11.55 tadi. 11, 11, 55. 12, 50. Kalau 11.55 bacanya apa? 11, Pas 15, 11. Pas apa? Nggak American. American 11, 5, tinggal dibaca aja jamnya. 11, 55. ya 55. Kalau 12.30, 12, hmm, 30. ya gitu ya. Kalau American dibaca langsung aja. Tapi kalau British itu pakai half, pakai istilah half, past, to, sama quarter. Tuh, half ya. Sampai sini udah paham ya. Nanti besok lah lebih kita masuk ajarin tentang jam-jam. Ya, jadi dari picture number 1 ini kan what can you see? Describe the pictures ya. The clock shows yang menunjukkan jamnya menunjukkan pukul tadi jam berapa tadi ayo? How to say that? Kak Titi. The time 5 to atau the time. the clock shows. The clock shows. Jam berapa tadi? Udah The dibahas kan clock tadi? shows 5 to 12. Ya, 5 to 12. 5 to 12. Bener, Miss. Terus gitu, Miss, atau gimana? Ya, udah. Itu aja sih. Udah. Jadi Okay. the clocks it's a picture of a clock that shows time 5 to 12. Ya, kayak gitu. Can you repeat that, Kak Titi? The clock shows time 5 to 12. Ya, 5 minutes to 12 o'clock. 5 minutes to 12 o'clock. Ya, jadi kalau misalnya mau simple kan bisa bilang 5 to 12. Tapi kalau misalnya mau complete incomplete sentence, gitu, kita bisa bilang 5 minutes to 12 o'clock. Ya. Oke. Selanjutnya picture number 2, Kak Siti. The dice
Mm-mm. Dadu kan itu. Ya. The dice number 13, 21, 15, and 3. Yeah. What are the numbers in each pictures used for? Score Score for what? for them. For What? them. For them Hmm. who? Maksudnya apa sih, Miss? What Ya. tadi pertanyaannya? Tadi ya, masing-masing angka ini yang di dalam gambar ini gunanya untuk apa? Digunakan untuk apa? Untuk menentukan siapa yang menang. Dalam Game. The what winner. kind of game? Game dadu. Dice. Game Game apa itu? Game dadu? Emang ada ya game dadu? apa ya? Board games. Board game. Board games. Ya. So the dice is used for board games mostly. Ya. Dadu itu biasanya digunakan dalam permainan papan. Board game. Ya, coba diulang Kak Siti. The dice. Mm-mm. The dice use for board game. Board games. Board games. Board games. Board games. Ada D-nya. Board Board games. Ya, board games. ya. Selanjutnya Kak Titi for picture number 3. Number 3. Kaca pembesar tuh apa, Miss? Apa? Kaca pembesar. Kaca pembesar. Magnifying glass. Magnifying glass. The magnifying glass shows Hmm? shows the apa ya? Shows the number the atau number mata of uang apa mata uang kan duit ya. currency Currency. Currency of $50. $50. Is it dollars? Ya, Nggak tahu itu apa. nggak tahu ya. Tapi Pokoknya kita 50 bisa itu. bilang dollars ya. It's okay. And what is the numbers used for? The dice numbers. No. Kak Titi, it's Oh, your iya, turn, sorry. Kak Titi. Maksudnya gimana, Miss? Angka ini digunakan untuk apa? Mata uang, currency. Currency digunakan untuk apa? Currency. Maksudnya untuk berbelanja seperti itu? Ya. Atau gimana, Miss? Ya, betul. Untuk berbelanja digunakan untuk transaction for apa? Oh iya. Transaction for shopping. Transaksi jual beli ya, Pak? Jual beli. Sell. Buy. Sell and buy. Sell and buy and sell. transaction? Yes. Transaksi jual beli. Ya. Sell Oke, and selanjutnya. Kak Siti. Number 4. Number 4 same with number 2, Miss. The dice number 6 same the number for board game. Board game. Games. Board ya. Tapi can you see? Ya, di The bawahnya the ini number ada apa? Di bawah dadu itu ada apa? catur ya? What is catur in English? Catur bahasa Inggrisnya apa? Catur. Chess. Bukan cheese ya, kalau cheese itu keju. Chess.
Ya, jadi the dice is The used dice is used chess for, digunakan untuk for board for Eh? playing. for playing board games. Bukan. Tadi kita barusan ngomong ini. Oh, For apa? chess. Ya, for playing chess. For playing chess. Ya, the number. What is the number shown in the pictures? 6, 6. Is it only 6? 3, 3? 3 Bukan ya. and Angkanya ini di dadu ini menunjukkan angka berapa? 12. Ya, jadi there are two dice. Ya, Two dice. two dice and each of them, masing-masing dice-nya, masing-masing dadunya menunjukkan angka 6. Coba kasih teh. Masing-masing dadunya menunjukkan angka 6 in English. The each of them Mm-mm. dice. Kalau them itu kan artinya udah dice. Jadi nggak perlu lagi kan udah menggantikan kata si dice-nya itu. Jadi nggak usah pakai dice lagi. Each of them. The each of them. Each of them. Each of them. Mm-mm. Masing-masing mereka. Six number. Menunjukkan angka. Shows. Mm-mm. Angka. Six number. Six. Bukan six. Six Number. Number 6 ya. Each of them shows the number of 6. The number of 6. Ya, 6. Pakai X. 6. Bukan pakai C. Bukan pakai, kalau kasih itu tadi ngomongin sick itu jadi kayak orang sakit ya. Sick. Bukan kayak gitu. Nih ya. Kalau sick ini kan artinya orang sakit. Sakit. Kalau six ada SX-nya. X-nya tuh ada keluar S-nya. Six. Kalau yang di atas kan enggak. Six. Coba diulang-ulang deh ini. Yang pertama, coba yang pertama. Six. Yang pertama. Six. Yang kedua? Six. Ya, kan ada pengulangan S-nya itu ya. Ada desisnya. Ya, jadi six. Each of them, the number of 6 for playing chess. Chess. 6 of them. Chess. Jadi them-nya ini sudah menggantikan dice ya. Jadi nggak perlu pakai dice lagi. 6 of them. Them ini udah menggantikan si dice-nya ini. Jadi nggak perlu lagi pakai the dice. 6 of them shows the number of 6 for playing chess. Sorry, kok 6 of them salah. Each of them shows the number of 6 for playing chess. Ya, for playing chess. Bukan cheese ya. Chess. Oke, selanjutnya Kak Titi. Next picture. Itu tuh temperatur apa ya, Miss? AC atau Bukan. refrigerator ya? Bukan. Kamu lihat nggak ada gambar apa di situ? Iya, gambar orang duduk kayak di kursi roda. Berarti itu temperatur Kira-kira apa ya? Kira-kira apa nih? Ini lift ya? Tahu. Lift. Oh, lift. Oh, itu lift. Kan ada kan gambar ini di lift. Kan ada gambar orang lagi nunjuk tangannya itu. The picture shows apa ya? Lantai itu apa? About wait.
The picture shows about the number of Mm-mm. floor he need. Apa? Jadi dia mau ke lantai yang keberapa gitu. Gimana tadi bahasa Inggrisnya? The picture shows of the number of the picture show the number of the floor he need. You want the floor he want. Liftnya mana? Oh iya, liftnya mana ya sih? The picture shows about the number on the lift. Ya, on the lift atau elevator ya. Oh,